Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo para maniak, kali ini saya akan membacakan kisah dari seorang laki-laki yang berprofesi sebagai ojek online. Dia mendapat penumpang cantik yang terlihat normal-normal saja pada awalnya. Pada akhirnya, banyak kejanggalan yang menguak cerita menyeramkan di balik penumpang cantiknya itu. Halo, saya Baim. Saya bekerja sebagai ojek online, dan saya punya cerita seram tentang satu pelanggan saya. Pelanggan saya itu perempuan, namanya Mbak Devi. Dari penampilannya sih umurnya kira-kira kurang dari 30 tahun, tapi saya nggak tahu umur pastinya berapa. Intinya si Mbak Devi ini masih muda dan parasnya lumayan cantik. Sekitar 1 bulan yang lalu, jam 7 malam di hari Sabtu, saya dapat orderan atas nama Devi di stasiun Manggarai yang titiknya di halte Plaza Manggarai. Dan ini emang tempat umum untuk mengangkut penumpang. Namun, orderan saya yang ini memberi catatan kalau jemputnya diarahkan ke seberang taman aja. Di sebelah halte itu memang ada taman, namanya Taman Manggarai. Nah, Mbak Devi ini meminta saya untuk menjemput di seberang taman yang tempatnya cukup sepi dari pengunjung stasiun. Ya, saya langsung OTW untuk jemput dia tanpa pikir macem-macem. Sesampainya di lokasi, Mbak Devi berdiri menunggu di bawah pohon. Pertama kali bertemu, biasa aja, rambutnya pendek dan memakai kacamata. Dia juga pakai setelan baju berwarna hitam. Memang pakaiannya terlihat seperti orang kantoran, jadi nggak ada yang aneh. Setelah dia naik ke motor saya, kemudian kita berangkat dari stasiun Manggarai menuju rumahnya yang ada di kawasan perumahan Menteng. Jarak tempuhnya bisa dibilang dekat karena cuma sekitar 5 kilo saja. Selama di perjalanan tuh kita ngobrol, sambil sesekali saya ngelawak. Ya walaupun penumpang cantik ini tanggapannya sangat singkat, sama kadang ketawa-ketawa kecil aja. Kita akhirnya sampai di depan rumahnya di perumahan Menteng. Waktu itu saya lihat rumahnya sih sederhana, seperti rumah-rumah sekitar yang punya pagar setinggi dada orang dewasa. Di depan rumahnya, dia nawarin ke saya untuk jadi ojek langganannya, karena dia merasa ribet kalau tiap kali order, datangnya suka lama. Mending sama langganan aja, katanya. Dia bilang setiap hari Sabtu jam 7 malam dengan harga sekian-sekian. Jemputnya dari stasiun Manggarai di titik yang seperti tadi, yaitu di taman, sampai ke rumahnya. Saya terima aja untuk jadi ojek langganannya, karena waktu itu saya pikir lumayan nih rezeki, karena nggak bakal kepotong juga sama aplikasi. Semua biaya perjalanan masuk ke kantong saya semua. Terus, dia minta saya untuk menyimpan nomor HP-nya supaya mudah dihubungi, katanya. Setelah sepakat dan semuanya selesai, saya kemudian pergi. Nah, terus di hari Sabtu depannya, saya official jadi ojek langganannya. Sebelum berangkat ke stasiun Manggarai, saya ngabarin dulu ke Mbak Devi lewat WhatsApp. Tapi saat itu chatnya cuma checklist 1, mungkin gak ada sinyal, atau HP-nya lagi mati kali ya. Tanpa mikir-mikir lagi ya saya jalan aja. Saat di jalan dan sekitar 15 meteran mau sampai, saya melihat Mbak Devi sudah menunggu sambil berdiri. Di situ dia cuma sendirian dan wajahnya tuh melihat ke arah saya. Dia melihat ke saya terus sampai motor saya tiba tepat di depannya. Saya pun menyapanya sambil memberikan helm. "Malam Mbak Devi, ini helmnya Mbak."
Dia cuman balas tersenyum dan langsung naik ke motor. Saya sempet bingung sih, pakaian dia hari ini sama banget sama kayak minggu lalu. Masa iya dia nggak ganti baju? Atau emang seragam kantornya kali ya? Dipikirin amat. Waktu di perjalanan, Mbak Devi cerita tentang sebuah warung kecil yang pernah dia lewati di pinggir jalan. Dia bilang, di warung itu banyak jualan beraneka macam minuman. Pokoknya, dia cerita tentang warung-warung yang sama kayak pada umumnya. Dia bilangnya tuh kayak gini, "Saya pernah ngelewatin warung kecil, Mas. Di situ banyak jualan minuman dingin." Kemudian saya bingung karena omongannya random banget. Terus saya langsung nanya, "Ada apa emang Mbak sama warung itu?" Tapi dia malah balik nanya tentang di mana lokasi warung itu. Terus saya sempet sedikit ketawa sambil bilang, "Aduh Mbak, saya kurang tahu. Soalnya kan daerah sini banyak warung." Di situ saya langsung mikir kan, Mbak ini aneh banget, tiba-tiba nanyain warung. Terus saya nanya lagi kan, karena emang penasaran juga. "Emang kenapa Mbak kok nanyain warung?" Dan dia cuman jawab nggak apa-apa dengan nada datar. Saya sempat nanya lagi, apa Mbak mau ke warung itu? Tapi dia cuman diem. Mungkin karena memang gak denger juga. Lagian kalau ngobrol di motor emang suka gak jelas. Kita kemudian diam aja sampai akhirnya tiba di komplek perumahannya. Di gerbang komplek, di situ ada Pak Satpam yang jaga di pos. Pak Satpam yang saya lihat hari ini sama dengan yang saya lihat minggu lalu. Tapi hari ini mukanya kayak keheranan gitu pas ngelihat saya. Saya lanjut jalan sampai akhirnya tiba di depan rumah Mbak Devi. Terus dia turun dari motor, ngasih uang dan helmnya sambil bilang terima kasih. Dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Lalu berlanjut sampai kali ketiga saya menjemput Mbak Devi. Sama seperti kemarin, sebelum berangkat saya selalu ngabarin dia lewat chat. Tapi lagi-lagi chat saya checklist 1. Bahkan pesan minggu lalu pun juga masih checklist 1. Ntar pas ketemu, saya tanya deh ke Mbak Devi biar gak penasaran lagi. Dari situ, saya kemudian lanjut jalan menuju stasiun. Mendekati lokasi, saya lihat Mbak Devi dari kejauhan. Dia menunggu sambil berdiri dan melihat ke arah saya. Dan tentu saja, masih dengan pakaian yang sama persis seperti minggu-minggu lalu. Pas sampai, seperti biasa, saya bilang, "Malam Mbak, ini helmnya." Dia kemudian mengambil helmnya dan langsung naik ke motor saya tanpa merespon perkataan saya sama sekali. Saya sempat ngerasa aneh karena setiap kali saya ketemu Mbak Devi, saya nggak pernah lihat dia pegang HP. Nggak kayak orang lain yang kalau lagi nunggu sambil pegang HP gitu. Udah mana centang satu terus kalau lagi di chat. Karena penasaran, saya tanya, "Mbak, HP-nya rusak ya? Kok chat saya dari awal cuma centang 1?" Tapi Mbak Devi cuma diam. Meski baru beberapa saat ketemu, tapi hari ini dia terasa lebih pendiam. Dan anehnya lagi, nggak tahu kenapa setiap jemput dia di stasiun, saya kayak merasa ada yang beda. Jadi dari sekian banyaknya motor yang berlalu lalang, entah kenapa wajahnya selalu tepat mengarah ke motor saya. Seakan-akan dia memang tahu kedatangan saya. Cara dia melihat juga seperti patung. Badannya diam, namun wajahnya bergerak mengikuti motor saya terus sampai saya tiba tepat di depan dia. Ya, walaupun saya nggak terlalu melihat dia karena lagi fokus menyetir, cuman saya ngeh aja karena orang yang selalu diam di titik itu cuman dia doang. Terus selama di jalan, kali ini saya nanya tentang kesibukan Mbak Devi sekarang. Dia jawab dengan ketawa dan saya malah dibilang kepo. Saya lega
akhirnya bisa mencairkan suasana karena entah kenapa Mbak Devi terasa dingin sekali sikapnya dan raut wajahnya juga seperti sedih hari ini. Terus saya nanya lagi, "Mbak, habis pulang kerja ya?" Dia pun jawab dengan singkat, "Iya." Saya lanjut nanya, "Kerjanya antar kota ya, Mbak?" Dia mengiyakan lagi. Terus saya bilang, "Iya, soalnya saya jemput Mbak di stasiun terus. Jadi saya ngiranya Mbak kerja di luar kota." Namun Mbak Devi cuma diam. Dan saya juga gak menanggapi lebih lanjut. Karena kelihatannya dia juga gak terlalu mau diajak ngobrol lebih jauh tentang pekerjaannya. Lalu mendekati perumahan, saya ketemu sama Bapak Satpam itu lagi. Sambil jalan pelan, saya menyapa dia. Raut wajah Pak Satpam itu tersenyum dan masih terlihat keheranan melihat saya. Akhirnya kami tiba di depan rumahnya. Mbak Devi turun dari motor dan kali ini dia nanya lagi tentang warung kayak kemarin. Dia nyariin mbak-mbak warung yang pakai baju pink di daerah sini. "Mas, tahu warung yang mbak-mbaknya selalu pakai baju warna pink gak?" Saya bingung kan dan bilang ke dia, "Waduh Mbak, saya kurang tahu karena warung di sini tuh banyak. Mungkin Mbak Devi bisa jelasin secara spesifik. Warung itu di jalan apa? Patokannya apa? Lagian ada apa sih Mbak nanya warung terus? Ada yang ketinggalan di situ?" Pas saya bilang begitu, Mbak Devi cuman menghela napas dengan raut wajah yang sedih. Dia bilang gak tahu sambil nyerahin uang dan helm begitu saja. Dan dia langsung buka pagar dan masuk ke dalam rumahnya. Saya kemudian ngeliatin dia sambil kebingungan. Kenapa yang ditanyain tentang warung terus ya? Udah gitu ngomongnya gak jelas lagi. Kan aneh. Saya jadi mikir, cantik-cantik kok aneh ya? Selanjutnya di kali keempat saya jemput Mbak Devi. Saya nggak ngechat dia dulu karena nggak akan dibales juga. Tapi pas saya sudah sampai di tempat biasa jemput, saya nggak ngeliat dia di sana. Saya sempat keheranan, tumben banget Mbak Devi belum muncul. Biasanya kan langsung ada. Saya kemudian nunggu dia di motor sampai beberapa menit sambil melihat-lihat sekitar. 30 menit pun berlalu dan dia masih belum muncul juga. Akhirnya saya turun dari motor dan pergi mendekat ke pintu stasiun. Di sana saya melihat-lihat ke dalam. "Mbak Devi mana ya?" Saya pun ngechat dan telepon dia, tapi benar-benar gak tersambung. Sampai akhirnya sudah 1 jam saya menunggu, saya kembali ke motor. Di atas motor saya kesal. Ini orang kemana sih? Sudah 1 jam begini belum datang juga. Mana nggak dikabarin lagi lewat telepon. Namun di saat saya menggerutu, tiba-tiba ada sosok berwarna hitam muncul tepat di sebelah saya. Saya yang kaget langsung melihat ke sebelah dan ternyata itu adalah Mbak Devi. Saya ngomong ke dia dengan nada kesal, "Ya Allah Mbak, ngagetin aja. Mbak kemana aja sih? Kenapa nggak ngabarin kalau pulangnya lama?" Dengan raut wajah yang polos, Mbak Devi cuma bilang maaf. Dengan ketus, saya bilang, "Ya udah Mbak, cepetan naik." Di perjalanan, saya kepikiran dengan pakaiannya yang dari minggu ke minggu selalu sama. Masalahnya, saya semakin yakin kalau itu tuh bukan seragam, karena ya memang tidak seperti seragam. Itu tuh kayak setelan pribadi aja, tapi mau nanya juga nggak enak kan. Kami pun lanjut jalan menuju rumah Mbak Devi. Di tengah perjalanan, kita berdua nggak ngobrol apa-apa. Waktu itu pikiran saya cuma pengen buru-buru cepat selesai nganterin dia. Tapi entah kenapa saat saya lagi fokus menyetir, saya mendengar ada suara tangisan perempuan minta tolong. "Mas, tolongin saya." Suara itu terdengar sangat jelas di belakang saya. Saya sontak langsung tanya ke Mbak Devi sambil memperhatikan spion yang memang saya setel agar bisa sedikit melihat ke penumpang. Mbak nangis?" Dia yang ada di belakang saya langsung menampakkan wajahnya di kaca spion sebelah kanan.
Saya melihat wajahnya sangat berbeda. Wajahnya terlihat putih pucat dan dia tersenyum lebar. Sambil tersenyum, dia bilang, "Enggak kok, enggak nangis. Nih, lihat kan wajah saya." Saya cuma menganggukkan kepala tanpa ngomong apa-apa. Duh, kelakuannya aneh banget nih cewek. Senyumnya kayak begitu lagi. Mana serem banget. Seketika, saya langsung merasa merinding. Entah kenapa di perjalanan, saya merasa deg-degan mengingat wajah Mbak Devi tadi. Sampai akhirnya tiba di gerbang perumahan dan bertemu Bapak Satpam itu lagi. Kali ini Bapak Satpam itu menyapa saya sambil tersenyum. Dan seperti biasa, wajahnya kayak keheranan gitu. Saya cuma balas senyum dan kemudian lanjut pergi. Pas sudah sampai di depan rumahnya, Mbak Devi turun dari motor dan dia minta saya untuk tunggu sebentar karena dia mau ambil duit di dalam rumahnya. Saya mengiyakan, lalu dia pun membuka gerbangnya dan masuk ke dalam rumah. Saat itu saya melihat wajahnya terlihat normal-normal saja, nggak pucat seperti yang tadi di jalan. Duh, makin bingung saya. Saya pun nunggu dia di motor sambil termenung mengingat kejadian tadi. Nggak tahu kenapa, kok waktu itu saya merasa takut banget ya. Terus suara minta tolong itu berasal dari mana? Wajah Mbak Devi juga jadi seram banget, kayak bukan dia. Tiba-tiba saya dikejutkan sama ibu-ibu yang muncul di sebelah saya. Mas, ada apa ya? Kok diam di sini? Saya lihat dari jauh sehabis cari warung, sampai menuju sini, Mas diam aja di sini. Aduh, Bu, kaget. Ini saya lagi nunggu Mbak Devi. Mendengar itu, raut wajah si ibu berubah menjadi kaget dan dia langsung menyuruh saya untuk menunggu. Tunggu ya Mas, saya ke rumah dulu. Kemudian saya lihat ibu itu langsung menuju ke rumah yang sama dengan Mbak Devi. Saya langsung mengira kalau itu ibunya Mbak Devi. Di depan pagar, ibu itu terlihat kesulitan membuka gembok. Saya jadi ngerasa aneh. Padahal waktu tadi Mbak Devi masuk, nggak pakai buka gembok segala. Selang menunggu beberapa menit, ibu itu datang sambil bawa koran. Lalu ia ngasih uang ke saya dan meminta maaf. Saya tanya dengan bingung, "Emang Mbak Devi kemana, Bu?" Dengan raut wajah yang sedih dan ketakutan, ibu itu bilang, "Maaf ya Mas, sebenarnya Devi itu orangnya udah gak ada. Dia sudah meninggal 2 bulan yang lalu." Saya langsung kaget. "Hah? Masa sih Bu? Ibu bercanda ya?" Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ibu itu bilang, "Saya gak bercanda Mas. Mbak Devi itu anak kandung saya sendiri. Dia sudah meninggal." Namun saya masih gak percaya. "Bu, saya sudah nganterin dia 4 kali loh. Selama sebulan ini, saya juga ngobrol kok sama dia." Ibu itu tetap meyakinkan saya sambil menjelaskan lagi. "Devi sudah meninggal karena kecelakaan, Mas. Ini buktinya." Ibu itu memperlihatkan berita kecelakaan yang menewaskan 3 orang. Dari daftar nama korban itu, memang ada nama Devi di situ. Kemudian dia bilang lagi, yang naik motor sama Mas itu cuman hantu yang usil. "Udah Mas, jangan terlalu memikirkan hal itu. Saya masuk dulu ya." Tanpa peduli respon saya, dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Saya kaget mendengar hal itu. Tubuh saya langsung merinding. Tangan saya gemeteran. Masa iya itu hantu? Gak mungkin. Saya benar-benar gak percaya. Masa iya Mbak Devi hantu? Di saat itu juga, tiba-tiba ada Pak Satpam menghampiri saya. Wajahnya terlihat bingung dan bilang, "Mas, ngapain di sini?" Kemudian saya langsung cerita ke Satpam itu. "Pak, tahu yang namanya Devi gak? Masa saya dikasih tahu sama ibu-ibu yang ada di rumah ini kalau dia tuh udah meninggal? Padahal saya udah nganterin dia 4 kali. Masa iya itu hantu? Kan gak mungkin." Raut wajah Pak Satpam itu semakin bingung keheranan. "Rumah yang mana sih Mas? Mas tahu gak? Saya liatin Mas terus dari pos setiap Sabtu malam. Mas selalu diam di motor beberapa menit kayak lagi ngobrol. Terus pergi deh.
kali ini aja saya ada kesempatan buat ngomong sama Mas, karena Mas bengong di sini lebih lama dari biasanya. Entah kenapa mendengar Pak Satpam bilang begitu, saya langsung menjelaskan dengan nada kesal. Iyalah Pak, saya bengong karena lagi mikir. Masa kata ibu-ibu di rumah ini saya ngeboncengin hantu? Saya nggak percaya. Pak Satpam itu kemudian terlihat tambah kebingungan. Rumah yang mana sih Mas? Ini tuh tanah kosong Mas. Saya langsung melihat sekitar dan benar saja. Ternyata saya ada di tanah kosong. Jantung saya berdegup sangat kencang. Saya sangat bingung dan merindingnya bukan main. Saya langsung bilang ke Pak Satpam itu dengan panik. Pak, di sini tuh ada rumah. Saya sudah ke rumah ini 4 kali nganterin Mbak Devi. Tadi saya juga ketemu sama ibunya Mbak Devi. Sambil terheran-heran, Pak Satpam itu bilang, di sini nggak ada rumah, Mas. Udah lama di sini tanahnya kosong. Selama ini saya lihat Mas tuh selalu berhenti sebentar di sini. Saya kira Mas lagi nyari alamat. Terus hari ini aja Mas diem lama di tanah kosong ini. Malam-malam lagi. Saya takutnya Mas tuh kesurupan atau apa kan. Saya yang kebingungan dan masih nggak percaya bilang ke dia, sumpah Pak, saya nganterin orang selama ini. Rumah itu ada di sini. Kok rumah di sini tiba-tiba menghilang? Bapak kenal gak sih sama yang namanya Devi? Dia orang sini. Devi? Gak ada kok yang namanya Devi. Tapi sebentar deh Mas, saya cek ke teman saya dulu. Kemudian Pak Satpam itu langsung bicara dengan temannya lewat walkie-talkie. Saat itu saya melihat Pak Satpam sempat terlihat kaget mendengar jawaban temannya. Setelah beberapa saat, dia kembali bilang ke saya, Mas, saya sudah ngobrol sama senior saya. Katanya ada yang namanya Devi, tapi rumah dia ada di gang sebelah sana, Mas, bukan di sini. Dan dia sudah meninggal. Dia, ayahnya dan ibunya sudah meninggal karena kecelakaan mobil 1 tahun yang lalu. Katanya mobil itu menabrak warung di tepi jalan karena remnya yang blong. Jadi selama ini orang yang duduk di motor saya itu sudah meninggal. Rumah dan ibu-ibu itu juga aslinya udah gak ada. Ya Tuhan, saya juga baru ingat kalau Mbak Devi selalu nanyain warung. Ibu itu juga katanya habis cari warung. Jadi sebenarnya apa yang mau dilakukan sama hantu-hantu itu? Ya Tuhan, saya benar-benar tidak menyangka. Dengan perasaan campur aduk, saya pun langsung pergi dari tempat itu juga. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.